Yang fatal ini, yang sering terjadi yang fatal ini, ketika ada makmum, imamnya berdiri di rakaat tambahan, makmumnya tahu kalau itu rakaat tambahan, makmumnya ikut berdiri. Dengan berdirinya makmum ini membatalkan sholatnya makmum, karena dia berdiri dalam hati yakin kalau rakaatnya sudah dapat 3 sholat subuh, rakaatnya yakin rakaat kelima sholat isya, zuhur, asar. Kalau imamnya sah, makmumnya yang batal kalau makmumnya ikut berdiri. Jelas ya? Itu pilihannya 2. Duduk tahiyat akhir niat mufaraqah, baca tahiyat sendiri, salah. Atau nunggu imam dalam keadaan duduk tahiyat akhir sampai imamnya nyampe tahiyat akhir lagi, imamnya salam, baru kita salam tanpa niat mufaraqah. Yang kedua ini jelas ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'mati tatimmus sholihat wa bi dzikri sulahai tatanazzalu rahmat wal barakat wassalatu wassalam ala sayyidis sadat sayyidina maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabil anjumiz zahirat. Amma ba'du. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabrihi fil kubur wa ala alihi washabihi wasallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim lil alamin innaka Hamidum Majid. Adabul murid ma'a syaikhihi. Tata krama seorang murid dengan gurunya. Murid itu dari bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Itu sifatnya isim fa'il dari fi'il madi arada yuridu iradatan wa muradan fa huwa muridun, yang artinya orang yang punya keinginan ingin sampai kepada Allah melalui syekhnya, melalui gurunya. Pernah ngaji ke Habib Abu Bakar As-Segaf di Pekalongan di kediaman Habib Lutfi. Dasar orang itu wajib berguru itu, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, menjalankan perintah dan menjauhi larangannya, dan carilah wasilah, jalan pelantara biar kita bisa sampai kepada Allah. Wasilah itu menurut sebagian ulama tafsir ditafsiri syekhun mursyid, guru pembimbing. Itu menjadi dasar kalau kita tidak tahu caranya nyembah Allah, kita tidak tahu caranya ibadah kepada Allah, jadi melalui syekhnya, melalui gurunya, melalui orang-orang yang Allah beri pemahaman tentang Al-Quran dan hadis Nabi. Makanya sababun nuzul ayat wama arsalna qablaka minal mursalin illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dulu orang kafir Quraisy Mekah itu tidak ada yang percaya ketika Nabi Muhammad ngaku jadi nabi. Karena apa? Yang mereka dapat dari gurunya keterangan salah. Ajaran Taurat dan Injil sudah dirubah. Yang masih orsinil itu Injil yang ditulis oleh dua pupunya Siti Khadijah, ulama Nasrani pada waktu itu, bernama Waraqah bin Naufal. Siti Khadijah ini ngaji ke Waraqah bin Naufal. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini juga ngaji ke Waraqah bin Naufal. Jadi ketika Nabi ngaku jadi nabi, Abu Bakar As-Siddiq sahabatnya mulai kecil yang orang yang percaya, karena sudah Allah kasih tahu dengan ilmu-ilmu yang dipelajari sebelum kenal dengan Nabi Muhammad, dengan ilmu-ilmu yang dipelajari sebelum menikah dengan Nabi Muhammad. Itu kalau Siti Khadijah. Orang kafir Quraisy Mekah
Bahkan keturunan Bani Muthalib, Bani Hasyim sendiri ada yang tidak beriman. Bani Naufal, Bani Abdus Syams, banyak yang tidak beriman. Tapi sebagian besarnya yang beriman rata-rata Bani Hasyim sama Bani Muthalib. Itu yang kerabatnya Kanjeng Nabi sendiri. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Berdakwalah kepada kerabat terdekatmu dulu Muhammad sebelum menyampaikan kepada tetangga-tetangganya, sahabat-sahabatnya. Karena apa? Mereka dapat keterangan dari guru-gurunya bahwasanya Nabi sebelum Nabi Muhammad itu dari kalangan malaikat, bukan manusia. Jadi wajar ketika Nabi ngaku jadi Nabi, orang Quraisy Mekah itu ngomong seperti ini sebagaimana di Al-Qur'an. Qalu ma li hadzal rasul yaqulut ta'ama wa yamshi fil aswaq. Tidaklah Muhammad yang dianggap rasul oleh orang Islam itu, melainkan dia makan makanan sama seperti kita. Dia jalan, dagang di pasar, beli sesuatu di pasar sama seperti kita. Nabi Muhammad karena pembisnis, pendagang. Dari situ kemudian mereka tidak beriman. Karena anggapan mereka Nabi itu malaikat, bukan manusia. Gitu. Makanya firmannya Allah di Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ahla dzikri. Siapa ahla dzikri? Tafsirannya di Al-Quran, ulama ut-Taurat wal Injil. Orang yang Allah beri pemahaman tentang Injil dan Taurat yang asli sebelum terjadi tahrif, tabdil, pengkaburan makna dan penggantian ajaran. Seperti itu. In kuntum la ta'lamun. Kalau kamu tidak tahu ilmunya, tanyakan kepada orang yang tahu. Intinya gitu. Kalau kita berakidah, berkeyakinan agama, pakai dasar pengetahuan kita sendiri, tidak dapat ngaji, ya tersesat. Kayak orang kafir Quraisy Mekah ini, dapat ngaji dari guru yang salah. Qala ba'duhum, cerita pertama, sab'un fi mi'atin annal ilma yunalu bisa babi kuwatir rabitoh bainal murid wa syaikhihi. Sebagian ulama mengatakan 70 adab yang berada di dalam 100 adab itu diantaranya adalah ilmu itu dapat diraih sebab kekuatan rabitoh, kekuatan koneksi, kekuatan hubungan antara hati seorang murid dengan gurunya. Syekh ini diterjemah di bahasa Jawa, tokoh agama zaman itu Sunan, diambil dari bahasa sesuhunan. Kalau di Indonesia, sesuatu yang disuhun di atas kepala itu berarti sesuatu yang terhormat, manusia yang dijunjung tinggi derajatnya oleh masyarakat. Semua orang ngaji ilmu kepada beliau, semua orang konsultasi kepada beliau, itu namanya Sunan, diambil dari bahasa sesuhunan. Yang kemudian lambat laun berputaran roda zaman itu ada istilah baru, ada Ki Gede, ada Ki Ageng. Kalau orang Madura itu bujuk, kalau orang Betawi kuno itu kumpi, kalau orang Sunda ajengan, kalau orang Jawa Tengah mbah, daerah Jawa Tengah, Kediri aja. Kemudian ada bahasa sentral mewakili semua, yang kemudian disebut kiai. Ki itu artinya kakek, yai itu priai, orang yang karismatik, orang yang memimpin, orang yang dituakan oleh masyarakat. Jadi kiai itu bahasa sentralnya kiai. Yang sebelumnya ada sunan, ada bujuk. Bujuk artinya kan mbah. Semuanya itu kalau diterjemah mbah, kakek, maksudnya kakeknya masyarakat. Kalau diterjemah bahasa Arab semuanya itu Sunan, Ki Gede, Ki Ageng, ya Kiai, Mbah, Bujuk, Kumpi, Ajengan. Itu kalau diterjemah bahasa Arab ya Syekhun. Makanya setiap kita baca kitab tasawuf, setiap ada syekh pasti ada murid. Setiap ada bahasa syekh pasti ada murid. Cuma bahasa Indonesianya terlalu variabel, terlalu banyak ya. Sesuai adat istiadat setempat panggilan tokohnya. Kalau di kepulauan ada yang tuanku Iman Bonjol, ada yang Teuku Umar. Kalau di Kalimantan Tuan Guru.
kayak guru sekumpul, tuan guru bajang, dan seterusnya. Itu aslinya terjemahnya Syekh bahasa Kalimantan, cuma bahasa kita kiai. Dari tuanku, teuku, semuanya itu ulama, dan tidak jarang dari mereka semua masih punya darah Rasulullah SAW. Apalagi ya, dalam sejarah yang terkenal Syekh Jumatil Kubro. Syekh Jumatil Kubro itu Syekh Jamaluddin Akbar Husain bin Ahmad Syarif Sajalal bin Abdullah Atmat Khan. Kalau Syekh Jumatil Kubro ulama sepakat makamnya ada di Indonesia. Makamnya sepakat ada di Indonesia, tapi tempatnya yang beda pendapat. Ada yang bilang di Trowulan, Mojokerto, ada yang bilang di Jogja, ada yang bilang di Semarang, dan seterusnya. Kalau abahnya Syekh Jumatil Kubro, Jamaluddin Akbar Husain, ada di Kamboja sekarang, Syarif Ahmad Sajalal. Beliau putra dari Raja Hindustan, Raja Sri Lanka, India pada waktu itu, Sanarbat ya, yang bernama Syekh Abdullah Atmat Khan, putra dari Raja Abdul Malik Atmat Khan. Kenapa kok Atmat Khan? Karena dakwah di India. Semua orang terhormat di India itu pasti diekori dengan bahasa Khan atau Khan kalau ditulis Latin. Khan, Khan. Sarukan, Salman Khan, Ajay Devgan. Itu berarti orang terhormat di India. Untuk membedakan Khan yang asli orang India dengan Khan yang ulama yang masih punya darah Rasulullah, Syekh Abdul Malik menambahkan gelar Admah, Admat Khan. Khan itu artinya keluarga, usroh, keluarga besar. Itu keterangan ini saya baca di kitab Al-Mu'jamul Latif karya Habib Ahmad Asyatiri Hadramut. Keterangan tentang beliau ini saya punya kitabnya, di belakang ini kitabnya, tapi tidak usah dibuka. Itu kesimpulannya seperti itu sudah. Abdul Malik Atmat Khan putra dari Syed Muhammad Shahib Marbat, putra dari Alwi Amul Faqih, pamannya Faqih Al-Muqaddamah, dijuluki Alwi Amul Faqih. Makamnya ada di Yaman. Alwi Amul Faqih putra dari Muhammad Shahib Marbat, makamnya ada di Marbat. Shahib itu bahasa Arab, kalau di bahasa Indonesia kan sunan, sunannya tanah Mirbat. Jadi bahasa Arab itu sunan itu ada yang maula, ada yang maula, ada yang shahib. Shahib, Marbat, maula, dawileh, dan seterusnya, ada yang maula. Jadi di negara Oman, Marbat itu masuk negara Oman, bukan Yaman. Dan seterusnya kalau disambung ke atas ya, putra dari Ali Khalid Qassam. Qassam ini nama sebuah tempat yang diwakafkan oleh ayahanda Muhammad Shahib Marbat yang bernama Ali Khalid Qassam. Khalid Qassam orang yang mewakafkan tanah Qassam. Beliau menanam pepohonan kurma, digratiskan kepada siapa saja yang ngambil, dengan syarat sebelum mengunduh, memanen harus baca tasbih dulu 100, baru boleh ngambil kurmanya. Qassam itu masuk di daerah Kashmir, tanah yang direbutkan oleh orang Pakistan sama India sekarang. Itu pindah-pindah negara demi ilmu, demi memperjuangkan perluasan dakwah Islam, sampai meninggalkan tanah airnya, meninggalkan keluarganya di negaranya, pindah-pindah negara. India, Yaman, Oman, India, Indonesia. Mengutus anak cucunya datang ke Indonesia di era Prabu Brawijaya II Majapahit, yaitu Prabu Hayam Wuruk yang punya Mahapati Gajah Mada. Itu Syekh Jumatil Kubro datang ke Indonesia. Itu kalau ceritanya seperti itu. Meskipun namanya sejarah mah tamalah sidqa wal kitsbah, kadang benar kadang salah. Tapi kalau kita tidak baca sejarah, nanti kita tidak tahu. Ziarah Wali Songo tidak ngerti, padahal saya Jumatil Kubro leluhurnya Wali Songo yang ada di Indonesia.
Syekh Jumatil Kubro punya anak Syekh Barokat Zainul Alam. Beliau punya anak Maulana Malik Ibrahim Sunan Gresik. Dan Syekh Jumatil Kubro juga punya anak Maulana Ibrahim As-Morokondi atau As-Samarkondi dari Samarkand, Azerbaijan kalau sekarang, Uzbekistan. Maulana Ibrahim As-Morokondi punya anak 3 diajak ke Indonesia. Raja Pandito Ali Murtado, bahasa Arabnya, tokoh agama di masa itu jadi hakim. Kemudian beliau punya adik Maulana Ishak Sewali Lanang yang diambil menantu Prabu Menak Sembuyu Belambangan Banyuwangi, menikah dengan putri Dewi Sekardadu, lahir Sunan Giri Maulana Ainul Yakin. Terus Maulana Ishak Sewali Lanang punya adik namanya Ahmad Rahmatullah yang terkenal dengan sebutan Kanjeng Sunan Ampel. Seperti itu. Sunan Ampel juga diambil menantu Brawijaya V. Punya anak Sunan Derajat, Sunan Bonang, dan Dewi Murtasyah yang dinikahi oleh Raden Fatah Sultan Demak Bintoro, Dewi Asyika yang dinikahi Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Semuanya itu berkerabat, bersaudara. Di Sunan Ampel menantu raja dan punya mantu raja. Ini jelas sebelum kita mengenal kitab, sebelum ulama-ulama tanah Jawa ini ngajar sekarang enak ya. Jelas yang berjuang sangat susah payah itu Wali Songo. Makanya setiap kita ngaji jangan lupa Fatihah Wali Songo, karena kita hutang budi kepada beliau. Tetap hutang budi. Beliau itu ibaratkan dulang ilmu, bahasa kita dulang ilmu kepada anak kecil yang belum bisa makan dengan makanan yang kasar-kasar. Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, dan seterusnya yang lain. Jadi tidak langsung ngajar kitab kayak gini beliau, merubah akidah dulu, karena sudah kental dengan budaya Hindu dan Buddha masyarakat Indonesia. Jadi ibaratkan anak kecil kalau mau disuapin itu disuapin pelan-pelan sesuai takaran, dilebur dulu, dihancurkan dulu, dilembutkan dulu, baru disuapkan. Wali Songo ngajar ilmu seperti itu ke masyarakat Indonesia. Ngajar tauhid dulu, baru fikih, merubah keyakinan hati dulu, nyembah pangeran yang aslinya kelihatan mata patung, dirubah untuk menyembah pangeran yang tidak bisa dikasat mata. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Ya susah payah merubah hati kadung mantap ke Hindu Buddha, disuruh nyembah Allah yang tidak bisa dikasat oleh pandangan mata ini. Susah payahnya, jelas tirakatnya tidak mungkin sepele, sampai ahli puasa, ahli zikir, riyadhah, dakwanya secara halus. Ada yang pakai musik gamelan, ada yang pakai wayang, ada yang pakai ya bisnis perdagangan kayak Kanjeng Nabi itu. Semua orang-orang yang berbaiat Islam di era-era awal Islam itu mitra kerja Rasulullah pada saat dagang. Melihat kejujuran Nabi, mereka percaya kalau Muhammad yang jadi Nabi. Teman-teman kerjanya, teman-teman dagangnya, konsumennya, atau mitra kerjanya, Muhammad, selama saya bertahun-tahun usaha sama Muhammad, mulai Muhammad masih kecil, muda ya, belum menikah, sampai umur 40 tahun, dia itu tidak pernah berbohong, selalu benar ucapannya. Kalau dia yang ngaku Nabi, aku percaya. Itu akhirnya banyak yang berbaiat. Kemudian kita lanjut. Jadi semuanya itu ada hubungan. Untuk menghubungkan kita dengan guru-guru kita, kalau tidak bisa sowan langsung ya kirim Fatihah, jangan sampai lupa. Imam Ahmad bin Hambal ini setiap hari ya, setiap selesai sholat selalu kirim Fatihah ke Imam Syafi'i. Sampai suatu saat Imam Syafi'i ini sowan ke dalamnya Imam Ahmad bin Hambal, madzhab Hambali, muridnya. Di situ ada putrinya Imam Ahmad bin Hambal. Penasaran kepada Imam Syafi'i, siapa sih Imam Syafi'i? Kok abahku kok ngefan banget kepada beliau? Hampir setiap sholat fardu, selesai sholat
Setelah Fatihah ke kedua orang tuanya pasti Imam Syafi'i disebut. Siapa Imam Syafi'i? Akhirnya Imam Syafi'i ini sowan, bukan Imam Syafi'i yang di luar sana itu. Ini tegang tok ngantuk mana. Ini guyonan. Nyengir boleh. Akhirnya Imam Syafi'i ini diam di rumahnya Imam Ahmad bin Hambal karena kasyaf Imam Syafi'i ini terasa ingin diteliti kejelekannya, ingin diteliti kebaikannya. Itu semalam suntuk, tidak tahajud Imam Syafi'i, tidur terus. Putri Imam Ahmad bin Hambal mengintai kelakuannya gimana Imam Syafi'i. Saya penasaran, sampai abahku sampai ngefan banget ya. Diteliti setiap hari. Semalam dilihat Imam Syafi'i ibadahnya hanya sholat fardu, mungkin sengaja kayak gitu. Tidur terus Imam Syafi'i, dilihat tidur. Masa orang kayak gini difatihai terus, ibadahnya masih kalah dengan abahku. Seperti itu, dari saking menutupi kelebihannya sampai seperti itu. Ketika beliau diunggul-unggulkan, beliau ingin diteliti kebaikannya, ingin dipuja dan puji, malah ditampakkan sebaliknya. Biar orang yang aslinya mantap jadi tidak mantap, biar demi menutupi kewaliannya. Banyak guru-guru kita seperti itu. Tambah diteliti kebaikannya ya tambah tidak pernah ibadah. Ada yang kayak gitu, sengaja. Biar apa? Tidak dianggap wali, biar tidak terlalu dihormati. Kadang kita sendiri itu menghormati manusia berlebihan, sampai kalah penghormatannya kepada Allah. Ketika maksiat dilihat Allah tidak sungkan. Ketika maksiat dilihat gurunya sungkan. Aneh ya kan? Penghormatannya melebihi menghormati Allah. Itu rata-rata orang-orang yang arif billah tidak suka seperti itu, dihormati berlebihan. Ada kisah Rama Hadratus Syekh Muhammad Khalil Nawawi Sitakiri yang besok kholnya sama seperti Al-Mawfula Kiai Abdul Jalil. Itu setiap terima tamu pasti merokok beliau. Karena apa? Kalau tidak merokok, itu tiba-tiba orang yang bertamu kepada beliau ketika orang itu banyak dosa, ahli maksiat, tiba-tiba bukan nampak manusia yang datang, wajah monyet itu, wajah kingkong. Itu nampak babi dan seterusnya, jelek-jelek pokoknya. Nah, ketika beliau merokok, kejelekan orang itu tertutupi, dihijabi. Dari saking takutnya suudzon kepada makhluk Allah. Hal yang seperti itu ujian bagi para wali juga. Kamu melihat orang lain kelihatan kayak babi wajahnya, kayak monyet, kayak apa itu ular semisal. Hewan-hewan yang jelek-jelek kayak anjing gitu. Apakah hatimu tetap tawadu? Apakah hatimu terus berubah jadi sombong? Kadang wali diuji seperti itu sama Allah. Akhirnya beliau setiap melihat kejelekan orang itu istighfar, astagfirullahaladzim. Allah tutupi kejelekan beliau sendiri, Allah buka kejelekan orang lain. Dibalik seperti itu. Istighfar. Dari saking takutnya suudzon kepada orang, sampai minta ditutupkan aibnya orang. Dengan cara hal-hal yang seperti itu, kayak merokok atau apa gitu. Itu tujuannya. I'lam, ketahuilah, ana syekh al-muqtada bihi fit ta'lim wal ihtida ila sabilil ghafurir rahim. Seorang guru yang patut dijadikan suri toladan, panutan di dalam mengajarkan ilmu dan menunjukkan jalan yang diridhoi oleh al-ghafurir rahim, oleh Allah yang maha mengampuni dosa-dosa kita dan maha menyayangi kita, maha memanjakan kita. Guru yang patut dijadikan panutan, al-muqtada bihi yu'tamad fi tamkinil ittisal wa husulil qabul wal iqbal minhu fi kulli halin. Patut kita jadikan tendensi dalam kemungkinannya sampai atau hasilnya diterima di sisi Allah, wal iqbal minhu, di saat menghadap kepada guru, fi kulli halin, di setiap saat, ala niyati thalib, tergantung niatan santrinya, wa maqsidir raghib, dan tujuan pecintanya atau penggemarnya, muhibbinnya, la yang fakku minhu,
hubungan murid dengan guru tidak akan terlepas illa idza waqa'a dzalika minat thalib, kecuali yang sengaja melepaskan diri si muridnya sendiri, santrinya sendiri. Sudah tidak pernah ketemu, tidak pernah sowan, Fatihah ya tidak pernah. Akhirnya ruhnya ini tidak nyambung. Makanya Rasulullah SAW pernah mengatakan, al arwah junudun mujannadah, fama ta'arafa minha iktalaf, fama tanakara minha ikhtalaf. Roh itu sebuah kerangka yang dulunya di alam arwah sebelum dimasukkan ke rahim ibu pernah Allah cocok-cocokkan. Yang cocok, yang padu, besok bakal ketemu di dunia, kenal di dunia, sejalan, sehaluan. Yang tidak cocok, berantem terus, bertengkar terus. Meskipun ada ya beda agama, kadang ya agamanya sama tapi ya beda pendapat terus, tidak pernah rukun. Itu berarti rohnya tidak cocok. Makanya di dalam doa-doa kita, wakrimil arwaha minna biliko khairil anam wa bilighil mukhtaru anna min sholatin wassalam. Ya Allah, pertemukan roh-roh kami ini yang sedang baca sholawat kepada Nabi Muhammad, pertemukan dengan Nabi Muhammad SAW biar nyungkem ke Rasulullah. Wakrimil arwaha minna biliko khairil anam. Kalau roh kita cocok dengan Rasulullah pasti selamatnya, karena gurunya guru adalah Kanjeng Nabi. Wama nahakum anhu fantahu wama amartum bi fa'tu. Yang pernah dilarang Nabi jauhi, yang pernah diperintah Nabi ikuti. Itu dasar Al-Quran, kita wajib berguru karena gurunya guru itu Rasulullah. Gurunya guru Rasulullah itu bukan berguru ke malaikat Jibril. Malaikat Jibril media, gurunya Rasulullah itu tetap Allah. Wa talaqqal Qur'ana min ladun hakimin alim. Di Al-Quran ada ayat Rasulullah berguru kepada Al-Quran min ladun hakimin alim, dari sisi Allah, an hakimin alim, bukan dari malaikat Jibril. Malaikat Jibril penyampai. Makanya rata-rata firmannya Allah di Al-Quran pakai inna, kami, bukan saya. Karena apa? Karena Allah menyuruh malaikat untuk mendatangi para kekasihnya, para nabi-nabinya. Makanya bahasanya kami. Aslinya yang mentakdir semuanya Allah. Hujan dipasrahkan malaikat Jibril, kami turunkan hujan. Bahasanya kami kok, bukan saya. Saya pernah ditanyai orang mu'alaf, orang Kristen Katolik ya, mu'alaf masuk Islam ya, sekarang ngaji ke saya, ngaji, Ustaz, kenapa kok di Al-Quran itu bahasanya rata-rata kami? Apakah Tuhan itu banyak? Sama seperti keyakinan orang Kristen. Bukan, kami itu karena wahyu itu dikirimkan melalui Jibril dan malaikat-malaikat yang lain yang menjadi bala tentaranya. Fal mudabbirati amra. Fal mudabbirati amra ini Jibril muwakkalun birriyah wal junud. Malaikat Jibril dipasrai ngatur angin dan ngatur bala tentara malaikat-malaikat yang menjadi kurir-kurir pengantar rizki, kurir-kurir pengantar wahyu, atau pengantar ilham kepada para wali, dan seterusnya. Wa Mikail muwakkalun bil qadri wan nabat. Malaikat Mikail Allah pasrahi untuk ngatur tetesan air hujan yang turun ke bumi dan mengatur tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di atas permukaan bumi. Itu malaikat Mikail. Makanya kalau nyawa ya, di petani itu ya tawasul malaikat Mikail. Kalau pingin hujan malaikat Mikail, pingin datang angin yang lembut yang Jibril. Cek Jibril tak diseneni. Hanya orang yang itu bilang, terus tugasnya malaikat ini sekarang apa? Nabi itu kan dulu pengantar wahyu, sekarang nabi-nabi meninggal dunia, terus apakah libur berai kerja? Ya enggak, banyak kerjanya. Angin enggak pernah mati mas. Ya ada tugas-tugas lain. Meskipun nabi enggak ada, ya wali.
wali, dapat SMS dari Allah, Jibril yang datang, dan bala tentara-tentara prajurit-prajuritnya. Ada malaikat penjaga langit itu, langit dunia ini malaikat Ismail ada. Isma, dengarkanlah wahai Tuhanku. Jadi Ismail, malaikat Ismail ini malaikat penjaga langit dunia, langit yang kelihatan mata ini. Fa'amma minhu, kalau terlepasnya hubungan murid dengan guru itu dari sisi guru, fala yahsul al-infikak abadan, maka tidak hasil terlepas selamanya. Walau arodahu, meskipun gurunya sengaja melepaskan diri. Tapi kalau murid yang sengaja melepaskan diri, aku putus hubungan dengan guruku, ndak mau sowan, ndak mau ngaji lagi, ndak mau kirim Fatihah, baru bisa terlepas. Kalau gurunya yang melepaskan diri, tetap selamanya jadi murid. Tapi mudah-mudahan tidak seperti itu ya. Kita tidak dapat ridhonya nanti. Misalnya dzalika, perumpamaannya gini. Al imam fi sholat fa innahu law qala imaman li jama'atin duna funanin. Kalau ada orang ngimami sholat, imam ini minangka guru, makmum itu murid-muridnya. Nah, ketika imamnya usolli fardhul isya'i imaman, adani imaman, imam untuk jamaah, bukan imam untuk satu orang. Ketika satu orang yang dilepas, tetap jamaah yang lain tetap nyambung. Fa inna la tabtul qudwatu bihi, maka tidak batal bermakmumnya seseorang kepada imam tersebut, meskipun imamnya ngomong imaman di jamaah, aku jadi imam bagi jamaah, bukan fulan ini, bukan Hamdan ini, misalnya. Meskipun dia di dalam hati niat sholatnya seperti itu, Hamdan bermakmum ke orang itu tetap sah. Meskipun bahasanya, meskipun yang jadi imam orang yang kamu benci, tetap sah sholatnya. Itu contoh imam melepaskan diri dari salah seseorang, tapi tetap sah orang tersebut bermakmum kepada orang itu. Wa ammal muqtadi famatana wal mufaraqah in qata'at al-qudwah bi awwali khatirin. Tapi kalau makmumnya yang melepaskan diri dari imam, maka mulai sejak itu pula terputus hubungan antara makmum dengan imam, terputus status kemakmumannya, sudah dianggap sholat sendiri, bukan berimam lagi, bukan bermakmum lagi. Nanti jelas ya. Jadi kalau makmumnya sengaja menjauh dari gurunya, sengaja tidak menghubungkan ruhnya dengan ruhnya guru, itu akan terputus. Kayak kita ya jarang Fatihah ke mbah-mbah kita, jarang dikirimi Fatihah, jarang mengirimkan Fatihah kepada apa itu orang tua kita. Akhirnya roh kita dengan orang tua tidak nyambung, kayak tidak wow gitu, misah, karena kita yang melepaskan diri. Jadi usahakan minimal setiap sholat fardu, atau tidak bisa setelah sholat fardu 5 ya, 1 sholat fardu saja. Masa kita ngirimi orang tua itu nunggu haulnya setahun sekali ngirimi yasin tahlil ya? Itu tega banget ya. Perhatian orang tua kepada kita itu tiap hari, mulai kita kecil sampai kita dewasa, sampai beliau meninggal dunia. Nanti kalau bisa setiap hari diyasini, ditahlili, setiap hari dikirimi yasin, setiap hari dikirimi tahlil, setiap hari di Fatihah. Usahakan gitu, jangan nunggu setahun sekali holet dok, kebangetan. Kalau kita jarang memfatihai orang tua, ya rizki kita kering. Kalau kita di pembahasan kitab ini Syamsul Munirah, anak yang lupa mendoakan orang tua, mendoakan ampunan atau doa-doa yang lain, itu seret rizkinya. Anak yang lupa mendoakan orang tua, seret rizkinya. Jadi ketika urusan rizki, urusan dunia ya, itu hubungannya ya orang tua. Ketika urusan ilmu, hubungannya adalah guru. Kalau ingin soge ilmu ya guru.
Kalau pingin sugih harta, ya orang tua. Kayak gitu, menghubungkan ruh kita dengan kedua-duanya lebih bagus. Karena orang tua kita adalah orang tua yang melahirkan kita. Guru kita adalah orang tua yang mendidik kita, yang ngasih ilmu kita, yang ngasih makanan rohani kita. Orang tua kita mengasih makanan jasmani kita berupa nasi dan kebutuhan kita tiap hari. Kalau guru kita ngasih makanan ilmu, kebutuhan rohani kita. Al-matlub minka kutul arwah lakutul asbah. Yang Allah minta dari kita adalah makanan pokok ruh, bukan hanya makanan pokok jasmani. Balik masalah kedua, masalah fikih sekarang. Jadi kalau ada imam ya, ada imam sholatnya berdiri di rokaat lebih, ini Fathul Mu'in. Kalau ada imam berdiri di rokaat lebih, contohnya imam sholat maghrib, waktunya tahiyat akhir dapat 3 rokaat, tiba-tiba imamnya berdiri ke rokaat ke-4. Imam sholat isya, waktunya 4 rokaat, waktunya duduk tahiyat akhir, tiba-tibanya imam lupa berdiri di rokaat ke-5. Imam sholat subuh, sudah dapat 2 rokaat, imamnya merasa masih dapat serakaat, terus imamnya berdiri di rokaat ke-3. Berdirinya imam bukan karena sengaja. Iya kak, ada imam sholat taraweh pun, imam merasa dapat 1 rokaat, tapi anggapan makmum sudah dapat 2. Akhirnya imam berdiri di rokaat ke-3. Semisal sholat apa saja, ketika imam berdiri di rokaat tambahan, maka pilihan bagi makmum cuma ada 2. Pilihan bagi makmum cuma ada 2. Jangan milih yang ketiga. Pilihannya cuma 2 bagi makmum ini. Kalau ada imamnya berdiri di rokaat tambahan, sholat apa saja itu, maka makmum kewajibannya 1, niat mufarokoh, niat misah dari imam. Baca tahiyat sendiri, tahiyat akhir sendiri, salam sendiri. Tapi dalam hati, aku niat misah toko imamku. Itu niat mufarokoh seperti itu, ngomong hatinya, aku niat mufarokoh, aku niat pisah toko imamku, saya niat berpisah dari imamku. Jadi dianggap sholat sendiri, baca tahiyat sendiri, salam sendiri. Itu pilihan pertama. Pilihan kedua, makmumnya di dalam hatinya tidak niat mufarokoh, tetap duduk tahiyat akhir, nunggu imamnya sampai di duduk lagi, imamnya akan berdiri. Berdirinya imamnya kan tidak sengaja, mesti baca subhanallah sudah kadung berdiri. Sampai karena imam yakinnya masih 1. Sampai imam duduk tahiyat akhir, imamnya baca tahiyat, salam, baru makmum yang nunggu dalam keadaan duduk ini ikut salam. Hati salamnya nunggu imam. Yang fatal ini, yang sering terjadi, yang fatal ini ya, ketika ada makmum, imamnya berdiri di rakaat tambahan, makmumnya tahu kalau itu rakaat tambahan, makmumnya ikut berdiri. Dengan berdirinya makmum ini membatalkan sholatnya makmum, karena dia berdiri dalam hati yakin kalau rakaatnya sudah dapat 3 sholat subuh, rakaatnya yakin rakaat ke-5 sholat isya, zuhur, asar. Kalau imamnya sah, makmumnya yang batal kalau makmumnya ikut berdiri. Jelas sih. Nah, itu pilihannya 2. Duduk tahiyat akhir, niat mufaroka, baca tahiyat sendiri, salam. Atau nunggu imam dalam keadaan duduk tahiyat akhir sampai imamnya nyampe tahiyat akhir lagi, imamnya salam, baru kita salam tanpa niat mufaroka. Yang kedua ini. Jelas ya. Itu sering terjadi di masyarakat. Ini lagi imam berdiri tahiyat awal, lupa imamnya. Imamnya sudah kadung berdiri gitu, makmumnya subhanallah. Tahiyat awal ini hukumnya sunat. Imam kalau sudah terlanjur berdiri jangan duduk. Justru kalau duduk membatalkan sholat imam sendiri, nambahi rukun. Sudah terlanjur berdiri, makmum sudah negur, sudah mengingatkan dengan subhanallah, imamnya tetap berdiri. Nggak tahiyat awal, bukan nggak tahiyat akhir. Kalau tadi kan nggak tahiyat akhir ya, ini nggak tahiyat awal.
Maka kewajiban makmum ikut imam. Jangan tahiyat awal sendiri. Tahiyat awal itu sunat hukumnya. Meninggalkan tahiyat awal hukumnya sama kayak meninggalkan kunut subuh. Dalam artian apa? Kesunatan ab'ad, kesunatan yang sunat ditempel sujud sahwi sebelum salam. Lupa ndak tahiyat awal nanti di akhir sholat, sujud sahwi sebelum salam. Lupa ndak kunut subuh nanti sebelum salam, sujud sahwi dulu, 2 sujudan. Kalau imamnya sujud sahwi, makmumnya juga wajib ikut sujud sahwi. Kalau imamnya sujud sahwi, makmumnya ndak ikut sujud sahwi, sholatnya makmum batal semua. Innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Sesungguhnya imam itu dijadikan imam biar diikuti, bukan disaingi. Takbirnya tidak boleh didahului, salamnya tidak boleh didahului. Itu dawuhnya Kanjeng Nabi, innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Jadi ketika imamnya tidak tahiyat awal, ya ikut saja, tidak usah tahiyat awal. Kalau kamu tahiyat awal sendiri berarti kamu mufarokoh dari jamaah, sudah beda sendiri. Kamu ngimami berarti bukan bermakmum. Namanya makmum ikut. Jelas ya. Ada di sini tuh ada itu. Kelamaan, ketinggalan 2 rukun dari imam kelamaan ya batal. Mendahului imam 2 rukun juga batal. Jadi jangan lama-lama. Yang ada rukhsah tertinggal dari imam itu ketika makmum bacaan Fatihahnya bati al-qiraah, lambat, kendo. Contohnya, ini nututi dari awal ini. Nututi dari awal. Makanya kalau sholat tarawih rakaat kedua ketika imam baca Fatihah, ikut baca Fatihah. Jangan nunggu waladhdallin amin baru baca Fatihah yuk. Jungkel-jungkel kamu. Enggak apa-apa Fatihah bareng sama imam itu, enggak apa-apa. Kalau imamnya ada yang imam kilat itu ya. Waladhdallin tiba-tiba dengarnya waladhdallin toh. Kapan alhamdulillahnya? Yang jelas bacanya al-ikhlas kulhu. Kamu masih Maliki Yaumiddin sudah ruku. Maliki Yaumiddin imamnya ruku. Imamnya ruku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Imamnya i'tidal, ihdinas siratal mustaqim. Imamnya sujud. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Imamnya duduk di antara sujud 2. Ini berapa rukun yang ditinggalnya? Untuk Fatihah boleh tertinggal maksimal sampai 3 rukun yang panjang. Rukun dianggap panjang itu ruku sama sujud saja. Tertinggal ruku masih Fatihah, berarti dihitung 1. Ketinggalan i'tidal ini tidak dihitung. Tinggalan sujud pertama masih baca Fatihah siratal ladzina an'amta 'alaihim, imamnya sudah sujud pertama. Ini sering kan seperti itu. Imamnya sujud pertama berarti 2 rukun panjang. Imamnya duduk antara sujud 2. Kita baru selesai baca Fatihah, maka kita mengejar ketinggalan secepat mungkin. Yang penting ada tumakninanya. Kamu ruku, kamu i'tidal, kamu sujud, mengejar ketinggalan. Tapi yang fatal ini seperti ini. Ketika kita baru selesai baca Fatihah, imamnya sudah sujud yang kedua kalinya. Maka ketika kita masih ruku, masih i'tidal, batal sholatnya makmum. Saya ulangi lagi. Lambatnya makmum baca Fatihah memang ya bati al-qiraah. Kendo bacaan Fatihahnya lambat, tidak bisa cepat misal. Itu dapat dispensasi secara syariat, dapat rukhsah. Boleh makmum yang lambat bacaan Fatihahnya tertinggal sampai 3 rukun yang panjang. Maksimalnya sampai 3 rukun. Jadi ketika kita waladhdallin amin, imamnya sudah sujud yang kedua kalinya, mau sujud yang kedua kalinya ini, maka kita kewajibannya harus ikut sujud. Tidak usah ruku, tidak usah i'tidal, tidak usah sujud pertama, tidak usah duduk di antara sujud 2, langsung ikut sujud kedua. Karena kamu Allahu Akbar ke ruku, imamnya Allahu Akbar ke sujud kedua. Jelas ya?
Karena sujud kedua dihitung 3 rukun. Maka makmum ini langsung terjun. Allahu Akbar. Biarkan dihina orang dulu. Yang ini dasar ilmu. Nah, ikut sujud yang kedua. Nanti di akhir sholat yang jelas sholat kita nambah 1 rakaat sesudah imam salam, kita berdiri nambah 1 rakaat. Karena tadi kita belum ruku, belum iktidal, belum sujud pertama, belum duduk di antara sujud 2. Ngerti ya? Jelas. Itu khusus Fatihah. Bolehnya makmum tertinggal sampai 3 rukun yang panjang. Selain Fatihah maksimal 2 rukun. Selain Fatihah, kamu semisal ya ruku, imamnya sudah iktidal 1, kamu masih ruku, imamnya sujud kedua, kamu masih ruku, imamnya bangun dari sujud pertama, kamu bangun dari ruku ke iktidal, berarti kita ketinggalan 2 rukun, batal sholatnya makmum. Berarti ketinggalan 2 rukun, batal. Ini sebab keterlambatannya bukan karena Fatihah. Jelas ya? Kita cukupkan di sini 1 jam ini 40 menit. Al-Fatihah. Alhamdulillah alladzi at'amani hadzal ilma warzuqani min ghairi haulin minni wala quwwatin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi fadli subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.